Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita. Seperti biasanya, saya akan menyampaikan 5 hadis pilihan dari kitab Al-Jami' Shaghir, kitab Kamus Hadis karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Hadis yang pertama yang saya tampilkan adalah bahwasanya ada 4 hewan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibunuh. Nah, kita akan pelajari kenapa 4 hewan ini dilarang untuk dibunuh. Rahasianya apa? Hadis sahih mengatakan, Naha telah melarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an qatli, dari membunuh, as-surabi, burung surat, wad-difdi', dan katak. Boleh juga dibaca difda', tapi lebih afdalnya difdi', wan namlati, dan semut, wal hudhudi, dan burung hudhud. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan hadis ini derajatnya sahih. Nah, kenapa 4 hewan ini dilarang untuk dibunuh? Apa alasannya? Kata Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, ini sangat bagus penjelasan beliau. Qala Al-Hakim, berkata Imam Hakim At-Tirmidzi, innama, sesungguhnya tiada lain, nuhya, dilarang, an qatliha, dari membunuh 4 hewan ini, li'anna likulli wahidin minha, karena masing-masing dari hewan-hewan ini memiliki salifa amalin mardi, amalan yang diridhoi oleh Allah yang sudah dilakukan pada zaman dulu. Jadi Allah menghormati surat sehingga tidak boleh dibunuh, menghormati katak sehingga tidak boleh dibunuh, menghormati semut sehingga tidak boleh dibunuh, menghormati burung hudhud sehingga tidak boleh dibunuh, karena 4 hewan ini memiliki fadilah-fadilah yang dilakukan pada zaman dahulu. Nah, kita akan pelajari apa fadilahnya. Adapun semut, fadilahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Naml ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Hatta, sehingga, idza atau, ketika mereka, tentara Nabi Sulaiman, mendatangi, ala wadin namli, pada lembah semut, artinya satu lembah yang di situ banyak semutnya. Qalat namlatun, maka berkatalah seekor semut betina, ratu semut, ya ayyuhan naml, wahai pasukan semut, udkhulu masakinakum, masuklah pada tempat-tempat kalian, masuklah rong-rong kalian, supaya apa? La yahtimannakum Sulaiman, supaya Nabi Sulaiman tidak meremukkan atau memecahkan kalian, karena akan diinjak kaki-kaki mereka. Wa junuduhu, juga tentara-tentara Nabi Sulaiman. Wa hum la yash'urun, sementara tentara-tentara itu tidak menyadari kalau di situ ada semut. Fatabassama, maka Nabi Sulaiman tersenyum, dhahikan min qawliha, dari sebab perkataan si ratu semut ini. Karena Nabi Sulaiman itu paham bahasa apa? Bahasa semut dan bahasa semua hewan. Nah, maka ini fadilahnya semut. Semut itu punya rasa solidaritas tinggi, sehingga semut itu tidak memperhatikan diri sendiri, tapi memperhatikan rakyatnya semuanya, memperhatikan teman-temannya semuanya. Tidak rela kalau rekan-rekannya itu semuanya mendapatkan apa? Musibah. Nah, ini fadilah semut yang menyebabkan menurut Imam Hakim At-Tirmidzi bahwasanya Allah kemudian melarang kita untuk membunuh semut. Tapi dari sisi fikih, kita diperbolehkan membunuh semut-semut yang mengganggu. Semut-semut yang apa? Mengganggu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara, tidak boleh berbuat madarat dan tidak boleh saling memadarati. Maka para ulama mengambil kesimpulan, kalau ada sesuatu yang memadarati, itu boleh untuk dilenyapkan. Ini semut menggigit kita, memadarati, nah, dimatikan, gak apa-apa. Semut masuk pada telinga kita, mengganggu, kita kasih minyak supaya dia mati, gak ada masalah, karena mengganggu. Kita lihat ada semut di kepala bayi kita, ya, kita khawatir akan menggigit bayi, dibunuh, gak apa-apa, karena itu adalah satu kemadaratan. Karena itulah
Al-Imam Al-Khattabi beliau mengatakan bahwasanya an-namlah, semut yang dilarang untuk dibunuh ini apa? Semut apa? Qala Al-Khattabi, berkata Imam Khattabi, arada an-namla Sulaimaniyal kibar. Yang dimaksud adalah semutnya Nabi Sulaiman yang besar-besar itu, semut yang tadi diceritakan dalam Quran tadi ya. Itu adalah semut-semut besar, zawatil arjulit tiwal, yang memiliki kaki-kaki yang panjang-panjang. Kenapa dilarang untuk membunuhnya? Fa innaha qalilatul adza, karena semut besar ini sedikit mengganggunya. Biasanya tidak mengganggu, tidak menggigit. Cuma saya tidak paham ini, Pak. Semut Sulaiman yang besar, yang kakinya panjang-panjang. Ini jenis semut napa niki? Enten sing ngertos betul? Apa? Cangkrang itu malah ngeri ini. Ini dahsyat nih ganggu nih. Cangkrang boleh dibunuh ya. Nah, ini semut besar, kakinya panjang, tidak mengganggu. Kira-kira apa nih, Pak? Soalnya pemainten nggih niku lah. Maka kesimpulannya adalah apa? Semut itu dibagi dua. Kalau dia mengganggu boleh dibunuh, kalau tidak mengganggu jangan dibunuh. Taib, ini adalah fadilah semut sehingga tidak boleh dibunuh. Sekarang fadilah burung hudhud. Kenapa burung hudhud tidak boleh dibunuh? Allah menyebutkan fadilahnya pada Al-Quran. Allah menyebutkan cerita tentang hudhud pada surat An-Naml ayat 20. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. Nabi Sulaiman mentafakut para burung. Mentafakut itu memeriksa. Jadi para burung ini kan semuanya rakyatnya Nabi Sulaiman. Diperiksa satu persatu, siapa yang hadir, siapa yang tidak. Faqala, maka Nabi Sulaiman bertanya, "Ma liya, kenapa saya ini la aral hudhuda, tidak melihat burung hudhud? Am kana minal ghaibin? Apakah dia itu gaib tanpa izin? Kalau dia gaib tanpa izin, la u'adzibannahu, sungguh betul-betul saya akan menyiksa dia adzaban syadida, dengan azab yang dahsyat. Aw la azbahanna, atau saya akan sembelih dia. Kecuali kalau apa? Aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau dia datang membawa hujjah yang kuat, membawa alasan yang kuat kenapa dia tidak hadir. Nah, ini dalil, Pak. Kalau mau gaib itu izin. Nah, maka seorang guru seperti saya, kalau ada yang gaib tidak izin boleh dihukum. Pengajian di sini malam apa ini? Malam Ahad ya. Enggak hadir tanpa izin boleh dihukum berdasarkan ayat ini. Tapi beda sebenarnya ini, beda. Karena pengajian ini kan bebas, mau datang mau tidak boleh. Kalau ini kan rakyat sama raja, maka wajib untuk minta izin. Beda gitu. Lah kemudian famakatha ghairu ba'id. Kemudian tidak lama lagi burung hudhud datang. Faqala, lalu burung hudhud mengatakan, "Ahattu bima lam tuhid bih." Aku mengetahui wahai Nabi Sulaiman sesuatu yang kamu tidak ketahui. Jadi jangan tergesa-gesa membunuh saya. Waji'tuka min Saba'in, aku datang kepada engkau dari negeri Saba, binaba'in yaqin, dengan berita yang meyakinkan. Apa itu beritanya? Inni wajadtu imra'ah, sesungguhnya aku mendapati seorang wanita, raja wanita, ratu, tamlikuhum, menguasai rakyatnya, wa utiyat min kulli syai', dia diberi segala sesuatu, maksudnya kekayaannya melimpah, walaha arsyun azim, dia punya singgasana yang agung. Sayangnya apa? Wajadtuha, saya dapati ratu ini, Ratu Balqis atau Bilqis, wa qaumaha, dan juga kaumnya, yasjuduna lisyams, mereka malah sujud kepada matahari, menyembah kepada matahari, min dunillah, tidak menyembah kepada Allah. Kenapa? Wa zayyana lahum syaitan, itu karena setan menghias-hiasi mereka a'malahum, akan amal mereka. Fasaddahum 'anis sabil, maka setan itu menghalangi mereka dari jalan yang benar. Fahum la yahtadun, maka mereka tidak mendapatkan hidayah. Nah, akhir cerita Nabi Sulaiman kemudian mengirim siapa? Burung hudhud ini. Nabi Sulaiman mengatakan, "Ilhab bi kitabi hadza." Kalau begitu pergilah wahai hudhud dengan suratku ini. Fa'alqih ilaihim, lemparkan surat ini kepada mereka. Jadi burung hudhud ini fadilahnya besar. Dia bisa ngirim surat ya. Jadi surat dipegang dengan paruhnya atau dengan tangannya ya. Kemudian dilemparkan kepada Ratu Balqis. Nah, setelah melemparkan,
thumma tawalla anhum, kemudian pergilah dari mereka. Karena kalau masih nongol di situ pasti akan ketangkap. Nah, ini satu kecerdasan Nabi Sulaiman, cara mengirim surat, dilemparkan, pergi. Ini fangdur, tapi jangan langsung pergi gitu aja, perhatikanlah. Madza yarji'un, apa yang akan mereka jawabkan. Jadi disuruh pergi, tapi suruh perhatikan dari jauh. Apa kira-kira yang diucapkan oleh Ratu Balkis ini? Nah, ternyata Ratu Balkis kumpulkan orang-orang pembesar, kemudian dia menceritakan, saya dilempari satu surat yang mulia. Mulia kenapa? Karena di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi surat itu dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Isinya pendek. Alla ta'lu alayya, kalian wahai Ratu Balkis dan bala tentara, jangan sombong kepada saya. Wa'tuni muslimin, datanglah kepada saya dengan tunduk alias apa? Menyerahkan diri. Kalau tidak, nah, pasti akan diserang oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nah, maka si Ratu Balkis ini kemudian musyawarah kepada pembesar-pembesarnya. Kira-kira gimana ini? Nah, akhirnya pembesar-pembesarnya ngirim hadiah, ya. Nah, ngirim hadiah, tapi ternyata ditolak oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Nabi Sulaiman hanya meminta satu aja, masuk Islam. Kalau tidak mau masuk Islam, bunuh. Nah, maka akhirnya semuanya masuk Islam. Nah, ini berarti fadilahnya burung hudhud. Gara-gara burung hudhud, satu negara masuk Islam, satu negara Sabah. Kita bayangkan orang-orang Jepang misalnya, semuanya masuk Islam, padahal dulu mereka menyembah matahari. Nah, ini adalah satu fadilah burung hudhud yang menyebabkan Allah menghormati burung hudhud, sehingga burung hudhud tidak boleh apa? Dibunuh menurut Imam Hakim At-Tirmidzi. Nah, ini fadilah semut dan fadilah burung hudhud. Sekarang apa fadilahnya kata apa? Demikian juga apa fadilahnya burung surat? Burung surat itu burung apa sih? Saya sendiri belum tahu burung surat itu burung apa. Cuman di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa burung surat itu adalah ta'irun fauqal usfur. Itu adalah burung kecil tapi lebih gede daripada burung-burung usfur kayak emprit dan sebagainya itu. Nisfuhu abyad wa nisfuhu aswad. Separuh badannya putih, separuh badannya lagi hitam. Dilarang untuk dibunuh, kenapa? Li'annal Arab tatasya'am bihi. Karena orang Arab itu merasa sial kalau melihat burung surat. Jadi kalau misalnya di rumahnya ada burung surat, itu dianggap wah ini membawa kesialan. Sehingga orang Arab sering itu membunuh burung surat supaya tidak ada kesialan. Nah, maka dilarang untuk apa? Dilarang untuk membunuh burung surat supaya keyakinan bahwasanya burung surat ini membawa kesialan, itu keyakinan itu supaya sirna. Karena tidak ada yang membawa kesialan, demikian juga tidak ada yang bisa memberi madarat selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Menurut Imam Hakim Turmudi, kan 4 hewan ini kan dilarang karena punya fadilah. Nah, sekarang fadilahnya burung surat apa? Saya nggak paham. Fadilahnya kata apa? Saya juga nggak paham. Ada yang paham, Pak? Apa fadilahnya kata sehingga tidak boleh membunuh kata? Kenapa fadilahnya? Kalau burung hudhud menyebabkan masuk Islam satu negara. Kalau apa tadi? Semut, nah itu dia menyelamatkan rakyatnya. Nah, sekarang kata apa? Dalam satu hadis disebutkan, la taqtulud dafadi', kalian jangan membunuh kata. Fa inna, karena sesungguhnya naqiqahunna, suaranya kata itu adalah tasbih. Tasbih. Jadi kata kalau ngungkong-ngungkongnya kata itu adalah apa? Tasbih. Tapi sayangnya hadis ini diriwayatkan Nasai dan derajatnya adalah dhaifun. Dhaif apa yang disebutkan di antara dua kurung. Jadi kata-kata ini ya, sesungguhnya suara kata adalah tasbih, ini adalah satu hadis yang dhaif, yang tidak sahih. Yang benar adalah apa? Yang benar adalah bahwa semua hewan itu bertasbih. Anjing juga bertasbih, ular juga bertasbih, kata juga bertasbih, semut juga bertasbih. Sehingga kalau dikatakan larangan membunuh kata karena kata bertasbih, itu nggak benar. Karena buktinya anjing juga bertasbih, dan itu pun anjing kita pernah disuruh untuk membunuhnya. Ular juga bertasbih, dan itu pun ada perintah dari Nabi SAW untuk membunuh ular. Kemudian tikus juga bertasbih, padahal tikus juga kita disuruh atau disunahkan untuk membunuhnya.
Allah Subhanahu wa taala kan sudah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra itu ayat 44 nih. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Sesungguhnya tiada lain segala sesuatu itu semuanya bertasbih mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi sayang kalian manusia tidak paham bagaimana tasbihnya hewan-hewan ini. Ini ada semut sekarang ini, Pak. Ini tasbih nih. Tapi tasbihnya gimana? Wallahu a'lam. Nyamuk bertasbih juga, tapi tasbihnya gimana? Wallahu a'lam. Baik. Nah, maka kembali ke masalah tadi ya. Ada 4 hewan dilarang untuk membunuh, surat, kemudian katak, kemudian semut, kemudian hudhud. Sudah kita ketahui fadilahnya semut dan hudhud, dan belum kita ketahui fadilahnya katak dan burung surat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ada satu lagi yang dilarang untuk dibunuh, yaitu adalah an-nahlah, lebah. Nah, kalau lebah ini dilarang untuk membunuh, kenapa? Likathrati manafi'iha, karena banyaknya manfaat lebah. Fayakhruju minha, keluar dari lebah, al-asal, madu, wa huwa shifa, madunya adalah obat kesembuhan. Wasyam'u, keluar dari lebah, asyam', syam' itu lilin, okay? Wa huwa diya, dan itu adalah merupakan penerangan. Lilin ini apa maksudnya, saya nggak paham ya, Pak. Ada yang paham, Pak? Jadi lebah itu mengeluarkan 2, satu asal yaitu madu, kedua adalah syam'un. Syam'un itu yang saya paham lilin atau yang sejenisnya, karena di sini dikatakan dia sebagai sinar. Ini saya belum paham nih gimana ini ya. Yang dikeluarkan apa? Nanti bisa dicari di YouTube mungkin fadilahnya apa lebah ini. Ini hadis yang pertama yang ingin saya sampaikan. Hadis yang kedua, ada larangan mukama'ah. Larangan apa? Mukama'ah. Mukama'ah itu apa? Nah, kita baca. Naha, telah melarang Nabi SAW an ashrin, dari 10 perkara. Al-washr. Al-washr itu adalah membaguskan gigi, meratakan gigi. Jadi gigi dipasangin apa nih kok? Nah, kawat-kawat itu supaya lebih cantik. Kalau memang giginya tidak normal nggak apa-apa. Ya, jadi misalnya giginya nyongot ke depan, nah ini tidak wajar, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah wajar tapi pengen lebih cantik lagi, ya itu nggak boleh. Ya, itu dilarang oleh Nabi SAW. Wal wasam, tato juga nggak boleh. Wan nataf, mencabut uban juga nggak boleh. Jadi kalau punya uban tuh dirawat, Pak. Ya. Siapa yang suka nyabut uban? Atau siapa yang tidak suka kalau punya uban? Ya. Jadi kan punya uban senang apa betul, Pak? Senang apa betul? Pripun? Enggak senang. Kalau panjenengan enggak senang punya uban, tak kasih dalil supaya senang, ya. Setuju betul? Dalilnya uban adalah Rasulullah SAW bersabda, "Asyaibu nurul mu'min." Uban itu adalah sinar bagi orang beriman. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam, tidaklah ada seorang mukmin yang mempunyai uban di masa Islam illa kanat lahu bikulli syaibah hasanah, maka dia mendapatkan 1 pahala untuk setiap uban yang muncul. Wa rufi'a biha darajah, dan derajatnya tinggi dengan sebab 1 uban tadi. Kalau ubannya 10 berarti derajatnya naik 10, derajatnya naik 100, derajatnya naik 200, tergantung berapa jumlah uban. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya hasan. Nah, sekarang senang punya uban apa bukan? Jadi punya uban derajatnya apa? Lebih tinggi. Nah, orang laki-laki paling nggak suka punya uban, karena kalau punya uban mau ngelamar lagi istri kedua rakat tombok. Kembali ke sini tadi, Rasulullah melarang dari an-nataf, mencabut uban. Juga melarang dari mukama'atir rajulir rajulal. Nah, ini yang kita bahas nih. Melarang dari mukama'ah, seorang laki-laki dengan lelaki yang lain, bi ghairi syi'arin, tanpa baju. Apa itu mukama'ah? Mukama'ah itu adalah 2 orang berdua di dalam 1 selimut, tetapi 2 orang tadi tidak memakai baju, alias apa? Telanjang. Baik itu telanjang dada atau telanjang seluruh tubuh, nggak boleh.
Maka seandainya ada musim dingin, kemudian tidak ada selimut kecuali satu saja, boleh kita berselimut 2 orang, tapi dengan syarat semuanya pakai baju. Kalau telanjang dada, dikhawatirkan ini nanti akan bersentuhan kulit dengan kulit, akhirnya nanti ada perasaan, kemudian tiba-tiba terjadi homo dan sebagainya. Nah, itu dilarang mukama'ah. Nah, ini tidak saya pentingkan masalah ini, karena insya Allah zaman sekarang sudah tidak ada lagi mukama'ah, karena rata-rata kita sudah punya selimut masing-masing. Kalau zaman dulu itu memang jarang orang yang punya selimut karena masih banyak yang miskin. Tapi yang ingin saya tampilkan kepada antum di sini adalah penjelasan Imam Munawi. Beliau mengatakan, amma adapun in fa'ala dzalika, kalau seseorang melakukan mukama'ah, yaitu berselimut 2 orang tanpa baju, bihalilatihi, bersama istrinya, fa ghairu manhiyin, maka itu tidak dilarang, bal bahkan mahbub, itu disukai. Nah, ini PR nih Pak. Nanti pulang ke rumah bawa ilmu ini. Ternyata mukama'ah bersama istri itu adalah apa? Mahbub, disukai. Jadi disukai seorang suami tidur bersama istrinya tanpa apa? Tanpa baju, kemudian memakai satu selimut. Insya Allah mungkin berkah Pak. Berkahnya apa? Anaknya tambah. Nah, yang dulu anaknya 2, nah sekarang karena melakukan mukama'ah anaknya jadi 10. Berkah nama apa tadi? Berkah nih. Kalau masing-masing kita anaknya 10, masya Allah. Wong kafir wedi Pak. Nah, jumlah umat Islam akeh, wedi. Tapi gara-gara umat Islam memakai kaidah setan yang mengatakan apa? 2 anak cukup, itu kaidah setan itu. Nah, maka itu menyebabkan orang-orang kafir tidak takut kepada umat Islam karena umat Islam jumlahnya sedikit. Mohon maaf kalau saya terlalu kasar mengatakan kaidah setan, karena memang itu tidak sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umatnya Nabi atau umatnya manusia biasa selain Nabi? Kita ini umatnya Nabi atau umatnya presiden suatu negara? Pasti kita ini umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti Nabi, bukan mengikuti aturan pemerintah negara kalau dia menyelisih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat bagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, tazawwaju al-wadud al-walud, nikailah wanita yang penyayang kepada suaminya, al-walud, yang subur, banyak anaknya. Fa inni mukatsirun bikumul umam, karena saya akan membanggakan banyaknya jumlah kalian nanti pada hari kiamat. Jadi Nabi menghasung supaya kita punya apa? Anak yang banyak. Kalau punya anak banyak itu fadilahnya apa? Fadilahnya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inna rajul, sesungguhnya seseorang, la turfa'u darajatuhu fil jannah, sungguh derajatnya di dalam jannah ditinggikan oleh Allah. Fayaqul, maka orang ini bertanya, anna li hada, dari mana saya dapat derajat seperti ini? Jadi orang ini sadar, amal saya sedikit, kok derajat saya tinggi. Fayuqalu, maka dijawab, bistighfari waladika laka, itu karena anak-anakmu membacakan istighfar untuk kamu. Artinya gini, setiap anak kita membacakan istighfar untuk kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ini naik 1 derajat. Kalau besok lagi membacakan istighfar lagi, naik lagi. Besok lagi membacakan istighfar lagi, naik lagi. Nah, kalau kita punya anak 10, setiap hari membacakan Rabbighfirli wa liwalidayya ping 5, habis sholat 1 kali 1 kali. 10 ping 5 berapa? 50, naik derajat 50. Besoknya lagi naik derajat 50, besoknya lagi, masya Allah. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Karena itu kalau saya ditanya cita-citanya berapa anaknya saat ini, saya katakan cita-cita kan boleh Pak. Cita-cita saya 40, istri 4, masing-masing 10, dia naik 40. Anggur cita-cita angsal apa banyak-banyak nggak ada masalah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza tamanna ahadukum, kalau seseorang itu berangan-angan, falyuktir, hendaklah perbanyak angan-angannya. Bojo 4 banyak, anak 40 banyak. Fa innama yas'alu rabbah, karena berangan-angan itu sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikabulkan apa mboten terserah Allah. Ini mengangan-angan. Nanti kalau saya sampai mati ternyata istrinya gur 1 tok, itu berarti takdirnya ngoten niku.
Tapi kalau betul istri saya 4, sesuai angan-angan. Anak 40 berarti sesuai apa? Angan-angan. Tapi masalah yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Umat Islam berselisih pendapat apa hukumnya mengkhususkan jabat tangan atau mensunahkan jabat tangan setelah salat subuh dan salat asar. Ya, biasanya orang-orang khusus salat subuh dan salat asar, mereka selesai salat jabat tangan, salaman sebelum zikir nih, ya, atau setelah zikir. Ya. Nah, masalah seperti ini saya ingin sampaikan kepada antum satu kaidah yang dijelaskan oleh para ulama, di mana dengan kaidah ini insya Allah kita akan bisa paham apa yang harus kita ambil sikap dalam perbedaan pendapat seperti ini. Kaidah mengatakan ini, al-mafsadah, satu kerusakan, tangsya'u, itu bisa muncul min, dari sebab takhsisi, mengkhususkan, ma la khasisata lahu, sesuatu yang tidak memiliki kekhususan. Jadi gini, apa dalilnya bahwasanya salat subuh itu dikhususkan dengan jabat tangan setelahnya? Kan nggak ada kan? Nah, kalau tidak ada maka jangan mengkhususkan. Nabi menghasung kita untuk jabat tangan ketika berjumpa. Nabi menghasung kita untuk jabat tangan apabila kita misalnya lama tidak ketemu dengan teman kita, kemudian kita berjumpa menyambutnya jabat tangan sambil merangkul. Nah, itu ada hasungan dari Nabi SAW. Tapi mengkhususkan subuh, mengkhususkan asar untuk jabat tangan, ini nggak ada dalilnya. Karena itu untuk kita cukup dengan kaidah ini, ya, nggak usah jabat tangan. Kenapa? Karena kerusakan itu bisa muncul gara-gara mengkhususkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kekhususannya. Kerusakannya apa? Contohnya, contoh. Gara-gara kita setiap habis subuh jabat tangan, akhirnya anak-anak turun kita yang mereka tidak mau ngaji, tidak paham pengajian, akhirnya menyangka atau mengira, ya, oh karena bapak-bapak kita itu habis subuh jabat tangan, berarti memang sholat subuh itu caranya adalah setelah selesai jabat tangan. Dikira mereka itu wajib, nih. Akhirnya mereka lama-lama mengatakan wajib, yang jabat tangan ora sah sholat subuh. Nah, itu satu kerusakan. Nih. Kerusakan akan muncul gara-gara apa? Mengkhususkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada kekhususannya. Nih. Maka sekali lagi masalah ini diperselisihkan oleh umat Islam. Ada yang mengatakan itu mustahab, itu baik, tapi ada yang mengatakan itu bid'ah. Nah, bagi kita cukup pakai kaidah ini, tidak usah melakukan. Tapi seandainya ada yang melakukan di antara umat Islam, ya monggo kerso, karena itu mazhab mereka, tapi kita tidak melakukannya. Tapi masalah yang keempat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ada orang menjual gitar, ada orang membuat gitar, ada orang memakai gitar. Nah, sebenarnya gitar ini hukumnya apa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dilarangnya seluruh alat musik. Dilarangnya apa? Seluruh alat musik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yakununna, akan muncul fi ummati, dalam umatku, aqwamun, beberapa kaum, yastahillunal khazza wal harir, mereka menghalalkan sutra bagi laki-laki padahal haram, wal khamra, dan minuman keras padahal haram untuk laki-laki maupun perempuan, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Nah, ini menunjukkan bahwa alat-alat musik juga apa? Haram. Tapi khusus untuk gitar ini saya temukan satu penjelasan ulama yang mengharamkannya secara keras. Saya ulangi lagi, bahwasanya untuk gitar ini saya dapatkan penjelasan para ulama yang ternyata mengharamkannya sangat keras. Ini adalah fatwa dari Asy-Syaikh Al-Munawi, seorang ulama besar di masanya. Beliau mengatakan, ammal autar, adapun alat musik yang ada watar, yang ada talinya, termasuk gitar itu, fa innahum yumna'una minha, maka orang-orang yang menggunakannya harus dicegah darinya. Wa ya'sam fa'il, kalau nekat melakukan berdosa. Wal hadir, kemudian yang hadir di situ
yang ikut hadir, ikut duduk berdosa juga. Jadi seandainya ada undangan walimah, kemudian walimah di sini menampilkan grup musik di situ, kemudian pakai gitar, nah kita hadir di situ, kita dosa. Wal qadir 'alal ingkar, demikian juga orang yang mampu untuk mengingkari, walam yungkir, tapi tidak mau mengingkari, itu juga ikut dosa. Wa yuthabu waliyul amri, dan presiden diberi pahala oleh Allah ala man'ihim, apabila presiden mencegah mereka. Jadi presiden Indonesia kalau pengen pahala banyak gampang Pak, mengeluarkan apa? Hukum jangan pakai gitar. Wah, pahalanya gede nih. Pripun? Tayyib, ini presiden kalau ngaji sama kita insya Allah mengharamkan gitar. Sayangnya nggak ngaji sama kita. Ya, mudah-mudahan presiden kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sing apik-apik mohon Pak, nggak usah sing ngeri-ngeri. Tayyib, masalah terakhir yang ingin saya sampaikan, 5 hadis kan. Masalah yang terakhir. Ada satu hadis melarang untuk berpuasa pada hari Sabtu. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anis shaumi yaumis sabt. La tasumu, janganlah kalian berpuasa yaumas sabt, hari Sabtu, illa fi faridah, kecuali kalau puasanya puasa wajib, ya. Puasa Ramadan hari Sabtu nggak apa-apa, ya. Puasa mengganti utang Ramadan hari Sabtu nggak apa-apa. Wa illam yajid ahadukum, kalau seseorang tidak mendapati illa 'uda karmin, kecuali kulit dari karm. Karm itu adalah anggur, ya. Jadi dia tidak dapatkan kecuali kulit anggur atau kulit mangga, ya. Mangganya nggak punya, adanya kulit mangga. Auliha asyajaratin, atau kulitnya satu pohon. Fal yuftir alaih, hendaklah dia makan itu kulit itu supaya nggak puasa maksudnya. Jadi ini larangan keras, pokoknya hari Sabtu betul-betul jangan puasa, kecuali puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah nggak boleh. Nah, muncul pertanyaannya apa? Bagaimana kalau hari Sabtu ini bertepatan dengan puasa Arafah? Bagaimana kalau apa? Hari Sabtu ini bertepatan dengan puasa Arafah, maka hukumnya bagaimana? Nah, para ulama mengatakan bahwasanya kalau itu hari Sabtu bertepatan dengan puasa-puasa yang sunnah muakkadah untuk melakukan puasa tersebut, maka itu pengecualian dari hadis ini. Jadi hukum asalnya memang tidak boleh kita berpuasa pada hari Sabtu kecuali puasa yang wajib. Tetapi apabila bertepatan dengan puasa-puasa yang sunnah muakkadah, puasa Ayyamul Bid misalnya bertepatan hari Sabtu, nggak apa-apa. Puasa Arafah bertepatan hari Sabtu, nggak apa-apa. Puasa Asyura bertepatan hari Sabtu, nggak ada masalah. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Al-Qadhi Iyad, Syekh Al-Qadhi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir. Inilah 5 hadis yang dapat saya bicarakan pada malam hari ini. Adapun sisa waktu maka dibuka untuk tanya jawab seperti biasanya secara